Kalau di Ghazali, laduni itu berhubungan dengan proses belajar. Jadi meskipun istilahnya ilmu laduni, ini bukan berarti terus ada ilmunya sendiri. Makanya kalian lihat di peta sebelumnya ini tidak ada. Lupa ilmu laduni yang mana? Tidak ada. Ilmu laduni itu proses belajarnya. Jadi yo metodenya, kalau bahasanya kampus epistemologinya itu laduni. Bukan kok isinya apa ilmu laduni. Isinya bisa semua ilmu tadi. Apa ada Pak ilmu laduni yang isinya fisika misalnya? Sama Allah dianugerahi ilmu fisika, ada. Saya tidak tahu laduni apa tidak. Zaman saya dulu di Jember ada pondok pesantren Al-Hasan. Kiainya namanya Kiai Muzammil. Beliau ini tidak pernah sekolah, SD sampai kelas 4. Cuma otodidak belajar sendiri ilmu falak. Sampai kemudian bisa bikin teropong bintang sendiri. Dan sekarang jadi tempatnya mahasiswa-mahasiswa praktikum. Itu otodidak, nyari bahannya untuk bikin teropong, ya nyari di pasar-pasar, nyari cermin, nyari itu, belajar dari kamera, belajar dari itu. Cuma sampai kelas 4 SD. Kalau ada waktu ke sana. Di sana banyak dipakai praktikum mahasiswa. Jadi, ya mungkin ada bantuan dari Allah ladunia. Loh, bayangkan ilmu laduni isinya teropong bintang, itu kan luar biasa. Jadi dia proses belajarnya namanya laduni. Harusnya kalau tidak pernah sekolah formal kan tidak bisa, tapi beliau bisa. Zaman saya ke sana itu yang terbesar sudah bisa sekian ratus meter, kilometer bisa lihat planet Pluto. Zaman itu kan luar biasa, tidak sembarangan. Jadi itu proses belajar. Proses belajarnya ada dua. Kalau di Ghazali ta'allum insani sama ta'allum robbani. Kita ngaji ini ta'allum insani. Jadi model belajarnya manusia biasa. Jadi karena kita manusia biasa, ya modelnya ya biasa-biasa. Isinya berpikir, belajar normal, baca buku, mendengarkan kajian, diajari orang lain, dan seterusnya. Itu ta'allum insani. Ia dapat ilmu, dapat pengetahuan, cuma kayak tadi sifatnya tidak hakul yakin, informatif sifatnya. Beda sama ta'allum robbani. Ta'allum robbani ini dianugerahi. Kalau di Ghazali jenisnya dua, ada wahyu, ada ilham. Jadi kalau wahyu untuk para nabi, kalau ilham untuk manusia biasa seperti kita. Ya kalau ingin cepat dapat ilham, ya kalian besok kalau punya anak, nomor 1 kasih nama wahyu, nomor 2 ilham. Sudah dapat dua-duanya sekarang. Saya sudah dapat wahyu Pak, dan dapat ilham. Oke, ya. Jadi ini proses ta'allum robbani. Pengajaran dari Tuhan langsung. Jadi itu simple. Nah, cuma syaratnya jiwanya harus bersih untuk ta'allum robbani. Jiwa yang kotor, mungkin Allah melimpahkan, seandainya Allah melimpahkan pun tidak akan terbaca. Kayak kita tiap sholat berdoa ihdinas siratal mustaqim, mungkin Allah sudah ngasih hidayah, menunjukkan jalan yang lurus. Kok kamu tidak ketemu-ketemu jalan lurusnya, mungkin petunjuknya Allah tidak terbaca.
Kalau dilihat betapa sayangnya Allah pada manusia, insya Allah kalau kamu membaca Fatihahnya serius, itu kamu beneran sama Allah dikasih petunjuk. Dikasih petunjuk jalan yang lurus. Kenapa tidak terbaca? Kenapa kamu masih kebingungan? Mungkin karena jiwamu gelap. Ya kayak ruangan yang gelap itu loh. Seindah apapun isinya tidak kelihatan. Maka kita butuh jiwa yang jernih, katanya Ghazali. Bahkan katanya Ghazali, jiwa yang jernih itu sudah luar biasa isinya. Sudah banyak sekali anugerah pengetahuan dari Allah. Jiwa yang tidak jernih kenapa? Jiwa yang tidak jernih karena sibuk dengan kegelapan, sibuk dengan dunia, sibuk dengan materi. Analoginya Ghazali kayak mendung yang menutupi matahari. Kalau mendung menutupi matahari itu kan bukan berarti mataharinya tidak ada. Jiwamu yang asli itu terang dan jernih, cuma tertutupi oleh dunia. Maka kita harus belajar, diawali dengan menyucikan diri. Tahapan pertama pembelajar itu membersihkan jiwa. Kalau versinya Ghazali, baik ta'alum insani maupun ta'alum robbani. Kenapa? Karena ya kayak dulu ya di syairnya Imam Syafi'i itu, karena ilmu itu nur. Jadi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdali asin. Dan cahayanya Allah tidak akan bisa jadi petunjuk bagi orang yang suka maksiat, karena maksiat membuat hati gelap. Kalau hatimu gelap ya hidayah seperti apapun tidak akan terbaca. Bukan Allah tidak ngasih, kamu yang tidak bisa baca. Jiwamu gelap. Maka syaratnya orang belajar yang pertama membersihkan jiwa. Atau kalau jiwanya sakit karena dunia, menyembuhkannya dulu. Makanya katanya Ghazali, penting syaratnya orang belajar itu mengenali penyakit jiwanya. Jiwamu ada penyakit apa yang menggelapkan? Dikenali dulu terus diobati, baru kamu belajar. Kalau tidak ya susah. Cahaya masuk. Jangan-jangan itu yang membuat kalau kamu baca bukunya paham, wong akalmu jalan, tapi bukunya ditutup lupa. Tidak ada yang nyantol satupun. Mungkin karena dalamnya gelap. Pengetahuan banyak, ngaji ini aja sampai berapa, hampir 100 berapa sesi. Tapi yang tersisa berapa sekarang? Yang nyantol di sini paling kamu lupa. Banyak yang lupa. Jadi ditanami terus tapi tidak tumbuh-tumbuh. Itu mungkin karena jiwanya gelap. Karena alatnya ilmu laduni itu jiwa.